meringankan terjadinya diduga Ahmad Doni melakukan perkara kasus narkoba. Namun dari pihak kesaksian itu banyak yang melihat Ahmad Doni perilakunya baik, dari sholat lah apalah, tapi dari pihak JPU tetap fokusnya benarkah ini barang Ahmad Doni. Namun ada penekanan dari kuasa hukumnya selama dia tahu dalam proses penangkapan aja memang Ahmad Doni itu tidak ada barang saat itu, tapi pas balik lagi ada. Nah, melihatnya gimana, Bu? Inilah kita minta kepada hakim yang selalu kita berasumsi adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ya, sebenarnya sih Tuhan nggak perlu wakil ya, tapi ini asumsi. Nah, hakim kadang-kadang juga salah menempatkan diri, menjas, mengintimidasi. Tapi untuk hakim Ahmad Doni ini kita is the best lah ya, luar biasa, bijaksana, masuk pada kalau boleh hakim terbaik lah saat ini. Kenapa? Kita ini sebagai hakim harus memberikan peluang kepada para terdakwa yang seluas-luasnya untuk keterangan yang akan disampaikan itu kepada hakim. Karena hakim sebagai moderator yang nanti tidak gegabah dalam mengambil keputusan, tidak salah langkah mengambil keputusan. Dosa loh, karena orang berbohong, orang jahat, orang segala macam itu berbagai macam narasinya. Nah, ketika hakim menjalankan profesinya dengan naluri dan hati, tidak dengan ada tekanan, tidak dengan ada impuls segala macam istilahnya, mungkin hakim akan melakukan rasionya untuk memutuskan perkara dalam pencari keadilan. Nah, di sini gunanya persidangan itu apa? Ketika terdakwa menyampaikan, ini loh saya nih begini, saya begini. Kalau salah, salahnya begini. Kalau benar, saya ini benarnya begini. Hakim harus mengikuti dan mendengar, menyimak, mendengar, menyimak. Dia bawa saksi, dengar, menyimak. Dia bawa bukti, dicek. Terus apa kerjaan hakim? Baru menganalisa, kemudian memberikan kesimpulan, kemudian memberikan putusan yang tidak salah. Karena yang nanti kalau salah-salah mengambil keputusan, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Betul. Nah, nilainya dianggap orang adalah bernilai gitu. Betul. Bicara bernilai, bukan nilai dengan mutu, nilai dengan sesuatu gitu. Bicara menilai dengan sesuatu pun, tapi kan perkara kasus Ahmad Doni yang diduga banyak kejanggalan. Ini banyak kejanggalan dalam proses BAP, saat dia dilimpahkan ke Nusa Kambangan dan akhirnya disidangkan. Nah, akhirnya Ahmad Doni buka-bukaan loh, Bun, fakta, dan kemarin juga saksi juga menyatakan bahwa Ahmad Doni saat dia ketemu itu ya rajin sholat lah, apalah, inilah, itulah. Dan saat penangkapan juga saat itu nggak ada barangnya. Nah, Bun melihatnya gimana sih, Bun? Kalau diasumsikan kepada rajin sholat lah, inilah, itu maaf, mohon maaf. Kalau memang nakal, jangankan rajin, ustadz atau pastor pun apa namanya juga melakukan hal yang tidak baik, dosa yang tidak baik. Jadi jangan sholat menjadi landasan. Oke, benar. Ketika perbuatan yang dilarang itu kita lakukan, kan apalagi Ahmad Doni berkali-kali, ya. Namun dia kan selalu terjebak karena sebuah kecanduan. Tolonglah sembuhkan dia, ya kan? Kemudian bina dia. Terus kalau nggak juga bisa, ya silakan untuk dibinasakan. Dalam bicara kebinasaan itu kan proses hukum yang nanti hakim menentukan. Intinya dari dia buka fakta-fakta yang terjadi di dalam lapas, dalam BAP itu bisa menjatuhkan atau meringankan dia nggak sih, Bun, dengan proses hukum sekarang? Kalau itu kenyataan yang benar-benar dapat dibuktikan, ya Ahmad Doni bebas murni. Terus? Karena kan apalagi KUHP baru, kita akan memperkecil perkara ini sedikit-sedikit ditahan,
sedikit-sedikit ditahan, mencoba menganulir supaya penahanan itu bukan penyelesaian hukum. Kadang-kadang akan berdampak dari psikis, akan melebihi kelakuannya dari hal yang biasa. Jadi saya sangat setuju dan saya sangat suka apabila penyelesaian itu secara smooth dan tidak perlu dengan penahanan. Itu akan berdampak beda gitu, dengan keturunan, dengan rumah tangga dan segala macam. Makanya Amar-Zoni mungkin diberilah pemahaman hukum, kemudian minta kita Amar-Zoni untuk diperhatikan dari sisi apa? Mental? Dari sisi mental, dari sisi perbuatannya supaya nggak berulang. Peran keluarga juga harus bertanggung jawab terhadap Amar-Zoni. Mungkin Amar-Zoni ini terjebak dalam barang terlarang tersebut. Mungkin dia stres, kehidupannya, rumah tangganya, ekonominya, atau ada banyak tekanan lain sehingga dia menganggap barang terlarang ini adalah untuk sebuah kenyamanan dan ketenangan. Padahal ini sangat berat sanksi hukumnya. Oke, tapi kan yang mau jadi perdebatan ini Bun sekarang soal CCTV, sampai dia membuat kertas berkas untuk 6 terdakwa itu meminta hakim mengajukan atau mengadakan CCTV untuk melihat langsung banyak-banyak kejanggalan. Nah, gimana melihat itu? Apakah boleh? Kita berharap hakim memberikan izin untuk lihat CCTV. Kita berharap hakim punya naluri untuk memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadap pembuktian ada cat dan terhadap kesaksian-kesaksiannya. Oke. Demi Terang menderang. Demi persoalan ini terurai dengan baik dan lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Nah, ini adalah sebuah filosofi hukum karena saat ini penjara bukanlah penyelesaian sebuah hukum. Bicara tidak mencelakai, tapi dari kuasa hukum, Ibunda kan sebagai praksi juga atau sebagai lawyer loh. Nah, yang buat jadi pertanyaan, saat BAP itu dalam proses dia tanda tangan tertera ada kuasa hukumnya, tapi dalam saat BAP dan di depan penyidik dia tidak ada orang yang mendampingin dia. Nah, itu gimana Bun? Kalau dia sudah mengambil kuasa hukum, kuasa hukumnya nggak datang, dia harus tolak. Kalau dia belum ada kuasa hukum, juga dia tolak. Kalau dia nggak didampingi, BAP itu batal demi hukum. Jadi intinya Bunda juga ada kecurigaan sebagai kuasa hukum, kok saat BAP tidak ada didampingin sama lawyer atau orang lah yang mendampingi. Iya kan, tapi sekarang kita bertanya, apakah dia dari begitu dia dapat perkara, dapat masalah, apakah dia langsung punya pengacara? Dia nelpon tapi pengacara itu nggak bisa sempat datang. Tapi proses tetap berjalan, akhirnya didampingin dengan lawyer yang bukan persetujuan dia atau dari pihak LBH atau gimana lah Bun? Iya, yang jelas pertanyaan saya, apakah dia punya pengacara dari awal? Punya. Nah, berarti harus didampingi dong. Iya, sempat telepon. Nah, kalau kamu bilang tadi nggak didampingi. Ini makanya dia kan nggak sempat dan nggak datang. Jadi saat BAP itu si Amar itu bilang bahwa mereka Amar dan 5 terdakwa lain itu tidak didampingi pun sama kuasa hukum. Tapi begitu di BAP, hasil BAP-nya itu, di buku BAP-nya itu ada tanda tangan dari kuasa hukum Bun. Ini penyesatan, ini nggak boleh. Kalau dapat ini dibuktikan, tanya sama pengacaranya, benar nggak dia buat surat kuasa, ada tanda tangan, benar nggak? Kalau benar kok saya nggak tahu. Nah, itu dia. Kapan kamu tanda tangan? Nah kan waktu saya BAP kan kamu nggak hadir. Nah, itu dia. Nah kalau gitu diulang BAP-nya. Iya, emang dicabut. Nah jangan
Oh, sepertinya pengacaranya dua kaki kalau begitu. Kalau nggak dapat mempertanggungjawabkan klien kita, berarti kita menjerumuskan klien gitu. Nah, mending nggak ada pengacara daripada kita diobok-obok oleh pengacara gitu. Makanya pada akhirnya BAP yang awal itu dicabut, Bun, oleh kuasa hukum masing-masing. Oh, udah, kalau udah ngapain dibahas? Ya kan, tapi kan juga lucu, Bun. Maksudnya kok ada lawyer tapi nggak didampingin, tapi prosesnya berjalan. Ya nggak ada lucunya. Mungkin ada kemungkinan bahwa saat itu waktu BAP lawyernya berhalangan. Cuman kelemahan dia tidak tunda sampai kliennya ada waktu. Atau harusnya pengacaranya nelpon pihak penyidik, maaf Pak, saya ini pengacaranya, saya mau dampingin dia, tolong bisa Pak di reschedule pendampingannya. Nah, harusnya kita komunikasi dengan penyidiknya. Pasti penyidiknya ngasih waktu. Saya dari dulu kayak gitu. Saya nggak sempat Pak. Kapan Bu? Mungkin saya bisa sempatnya minggu depan atau hari Jumat atau hari apa. Mereka, oke Bu, kabarin. Nggak ada yang nolak. Udah kemana-mana saya beracara, nggak ada yang nolak kepolisian itu untuk minta ganti waktu ketika di BAP. Jadi benang merah, Bunda, dengan proses akankah nanti diputus oleh hakim, yang penting sesuai dan ketulusan dan kejujuran ya, Bun, apa yang terjadi dalam perkara ini, Bun, ya, dalam proses hukum. Kita yakin hakim punya naluri, ya, kita yakin hakim tidak gegabah dalam persoalan ini, karena nggak ada yang dirugikan. Persoalan ini siapa sih yang dirugikan? Terus apa sih yang diuntungkan? Ini kan orang lagi terganggu psikisnya. Dia kan lagi terganggu karena pakai obat terlarang itu terganggu, timbul kecanduan. Dia korban. Tolong maknai itu dan dia bebaskan demi hukum. Tapi saya yakin hakim yang satu ini luar biasa. Semoga dia punya nurani untuk membebaskan dengan murni Ahmad Zoni, dan kau harus bertobat. Terima kasih.